ini banyak yang salah paham tentang Ibnu Athaillah. Jadi ada logika duniawi yang menurut saya sangat rendahan, mencoba untuk mengkritisi Ibnu Athaillah. Wah, kalau baca hikam ini kita nggak bisa hidup di dunia nih. Ini mereka salah besar. Ibnu Athaillah ini mursyid tarekat Syadziliyah. Nah, rata-rata mursyid Syadziliyah itu hidupnya mewah-mewah, kaya-kaya Bang Dik. Oh ya, udah berapa saya lihat para mursyid Syadziliyah itu hidupnya indah, ya enak lah. Al-Imam Abul Hasan Syadzili mengatakan, zuhud itu bukan kamu tidur di kasur yang tipis, kamu tidur di lantai, bukan itu zuhud. Zuhud itu engkau tidur di kasur yang empuk, makan yang enak, fasilitas yang cukup, tapi kolbumu tidak bergantung kepada semua itu. Kolbumu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seandainya itu pun berubah, suatu saat kasurmu menipis, dompetmu menipis, imanmu tidak menipis, cintamu tidak menipis. Insya Allah, Masya Allah mulu. Subhanallah. Subhanallah. Coba kita terjemah ulang ya. Arih udah jadi bahasa Indonesia. Rehat. Roh, ya rehat. Rehatkan nafsak minat tadbir. Nafs, jiwamu, minat tadbir. Daripada tadbir. Tadbir dari dabbara yudabbiru, mengatur, mentadbir. Ya, udah jadi bahasa Melayu ya. Mentadbir. Mentadbir alam. Mengatur alam. Tapi tadbir di sini lebih umum. Ada tadbir berarti urusan dunia, mengurus persoalan dunia. Ada tadbir yang berarti mengurus persoalan yang bukan duniawi tapi semi-semi akhirat. Contohnya apa? Zikir, kapan wusulnya? Kapan nyampenya? Belajar ma'rifat, kapan khusyuknya? Orang ngomong kapan khusyuknya? Khusyuk itu nanti aja kamu pikirkan. Kamu belajar ma'rifat aja dulu. Gitu. Sholawat biar ketemu Nabi. Udah sholawat aja dulu, jangan pikirkan kapan ketemu Nabinya. Baca waqiah biar rezeki lancar, gak usah dipikirin itu. Baca aja waqiah karena Allah menyuruh membaca Al-Quran. Kira-kira seperti itu. Ya, arih nafsaka minat tadbir. Jadi kalau zikir, pikirannya gak usah mikirin hasil. Zikir aja. Kalau riyadhah jangan memikirkan nanti natijahnya, hasilnya apa. Natijah itu hasil. Maka bagi saya makruh mendengarkan cerita pengalaman orang berzikir bagi seorang murid pemula. Itu makruh. Misalnya nih, Bang Dik dengar temen ngomong, aku habis zikir subhanallah kayak terbang gitu. Ntar Bang Dik coba, kok gak terbang-terbang ya? Keberatan badan ente. Arih nafsaka minat tadbir. Ya. Maka thariqah itu ada dua Bang Dik. Ada thariqah nafsiyah. Nah, thariqah nafsiyah ini dibagi dua lagi. Ada thariqah nafsiyah bersanad, berkurikulum, ada mursyidnya, ada wirid-wiridnya. Ada thariqah nafsiyah kebatinan. Nah, thariqah nafsiyah kebatinan ini beramal tertentu untuk tujuan tertentu. Baca waqiah 40 kali untuk niat ini, gitu ya. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil supaya ini. Itu bukan thariqah tasawuf. Dia thariqah nafsiyah. Tasawuf bukan itu. Thariqah tasawuf itu thariqah yang zikirnya bukan untuk dunia. Zikirnya untuk pemilik dunia. Jadi kalau antum nih belajar ada buku-buku wirid supaya terhindar dari corona, itu belum itu, ya. Tapi supaya mendekat kepada yang menciptakan corona, itu baru thariqah. Baru thariqah tasawuf. Jadi tolong pinter-pinter membagi, membaca. Yang kita lihat ini penampilannya sama, tapi ini sufi, ini bukan sufi. Ini kebatinan, ini sufi, itu dua hal yang berbeda, ya. Di YouTube saya lihat banyak beberapa waktu yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu itu banyak sholawat penarik rezeki.
Jadi kalau dia nggak sukses, nanti dia nggak sholawat lagi tuh. Sholawat 313 ya. Sallallahu ala Muhammad 313. Mending dengerin Ujang dari Medan ya kan. Sallallahu ala Muhammad. Udah loyo dia. Gak ada juga orang yang datang beli. Akhirnya dia ragu. Jangan-jangan sholawat gak ngefek nih. Gitu. Itu bahaya-bahaya orang-orang yang beramal-amal akhirat, amal ritual ibadah, tapi tujuannya duniawi. Maka teman-teman, sahabat-sahabat mikir Allah, tolong yang sudah belajar begitu, naikin makomnya. Jangan lama-lama di situ. Cukup masa lalu itu udah cukup, ya. Harus naik lagi. Itulah rahasianya kenapa semua thariqah mu'tabarah, hampir semua membuka zikir yang bacaan ilahi, anta maksudi. Ya Rabb, ya Allah, hanya Engkau tujuanku. Bukan pengen rezeki banyak, bukan mau tenang juga, bukan mau khusyuk, hanya Engkau. Yang penting aku menyebut namamu, dapat mengingat keindahan-keindahan sifat namamu, bahkan zatmu. Yang penting itu. Kalau seandainya tidak ada tenang, tidak ada rezeki, tidak, yang penting bersama Allah. Kan Allah pemilik semuanya. Apa gunanya kita memiliki rezeki tapi jauh daripada yang beri rezeki? Kalau dekat dengan yang beri rezeki, antum meminta apa aja kan dikasih. Bahkan gak minta, Allah kan maha tahu, alimun bidzati sudur. Allah maha tahu isi kolbu. Maka gak boleh juga modus-modus kita untuk apa ya, gak perlu. Fama qama bihi ghairuk anka la taqum bihi li nafsik. Fama qama, maka apa yang telah dia urus, yaitu selain engkau, yaitu Allah SWT, yang telah Allah urus, yang telah Allah jamin tentang segala sesuatu yang telah kamu lakukan itu, la taqum bihi li nafsik, jangan kamu pikirkan lagi. Aqimis sholata li dzikri, dirikan salat untuk mengingatku, bukan mencari surga. Walaupun Nabi untuk sahabat pemula, sahabat baru masuk Islam, Nabi ngomong. Apa kata Nabi SAW? Man shalla, siapa yang salat, isnatai asyarata raka'atan, 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan baginya istana di surga. Itu Nabi ngomong ke sahabat-sahabat pemula. Tapi untuk sahabat-sahabat yang sudah tinggi makomnya, Nabi nggak ngomong begitu. Nah, kembali ke Qur'annya, aqimis salat li dzikri. Kamu sholat saja untuk mengingat Allah. Karena mengingat Allah itu di taman-taman surga. Nah, orang awam harus divisualkan surganya. Rumah, kebun-kebun, air yang mengalir, kawin, apalagi Bang Wen. Itu ilustrasi buat orang awam. Tapi orang-orang yang mengerti, Nabi ditanya mengenai apakah yang disebut taman-taman surga. Apa jawaban beliau? Halaqah zikir. Jadi zikir itu adalah inti dari surga itu sendiri. Setiap kita membaca subhanallah, maka ada taman di surga. Muncul taman-taman di surga. Jadi yang sudah punya tabungan, zikir pagi sore, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dia sadar tidak sadar Allah bangunkan. Dengan syarat niatnya tulus. Tapi kalau niatnya untuk menarik rezeki, Allah ambil yang dari surga, Allah kasih sekarang. Nanti kita nggak dapat yang di sana. Tapi kalau kita niatnya untuk yang di sana, yang di dunia terbawa. Insya Allah ya. Nah, jadi thariqah terbagi dua, thariqah ruhiyah, thariqah yang niatnya cuma ilahi, anta maksudi, wa ridhaka matlubi, ridhamu yang kami cari. Sekarang itu kayak jadi cuma gimmick aja, kayak gaya-gayaan aja baca ilahi anta maksudi, wa ridhaka matlubi, tapi batinnya nggak ada. Ya, jadi status, nggak apa-apa sih, belajar tulus. Tapi jangan hanya sampai pada lip sync. Bacalah itu dalam pengertian saya harus menghabiskan nafsiyah, keinginan-keinginan. Itu rendah semua itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut.